Bagi Anda baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Terpeleset ke sungai saat memancing, remaja di Magetan tenggelam dan tewas. Ibu korban histeris. Pasca erupsi menerjang pemukiman dan lahan pertanian, BNPB memetakan kawasan rawan bencana Semeru menggunakan drone thermal. Meski dilarang, petani di Lumajang tetap kembali ke pemukiman yang porak-poranda diterjang erupsi Semeru untuk menyelamatkan hasil panen. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melakukan pemetaan terhadap kawasan rawan bencana erupsi Gunung Semeru menggunakan drone thermal. Sementara itu memasuki hari ke-5 pasca erupsi, korban yang terdampak Semeru menyingkirkan material vulkanik dan mengais sisa harta benda yang masih bisa diselamatkan. Pemetaan kawasan rawan bencana erupsi Semeru menggunakan drone thermal ini dilakukan BNPB bersama Asosiasi Pilot Drone Indonesia. Pemetaan kali ini mengetahui material awan panas yang menerjang kawasan permukiman warga. Selain itu, pemantauan kamera thermal ini juga akan menjadi salah satu acuan untuk memantau dan menentukan kawasan rawan bencana. Dari data BNPB, kawasan rawan bencana erupsi Gunung Semeru mengalami perubahan sebanyak 2 kali, yakni pada tahun 1996 seluas 72,16 hektar, berubah menjadi 80,43 hektar pada tahun 2021. Meliputi 3 desa, yakni Desa Supit Urang, Desa Oro-Oro Ombo di Kecamatan Pronojiwo, dan Desa Sumberwuluh di Kecamatan Candipuro. Dengan adanya pola perubahan, dan mungkin nanti BVMBG bisa menjelaskan lagi kawasan rawan yang setelah didelineasi kejadian beberapa tahun ini. Yang jelas tugas kami adalah memastikan bahwa masyarakat yang ada di sekitar dinyatakan rawan itu tidak dilakukan budidaya ataupun pemukiman permanen. Sementara itu, hari ke-5 pasca erupsi, sejumlah warga di Dusun Gumukmas dan Dusun Sumbersari di Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Minggu siang masih menyingkirkan material vulkanik berupa lumpur tebal di halaman rumah. Wawancara. Saat ini ngungsi di mana? Di pengungsian sana, sekolah SD. Mas, daerah ini sebelumnya termasuk daerah merah atau zona merah seperti apa? Belum, kalau di sini belum. Belum kalau di sini. Kalau sini belum. Semua di belakang kan rumah saya, yang di belakang ya kayak ini semua. Timbun material, Pak. Iya, ketimbun material kayu-kayu, lumpur-lumpur kayak ini semua. Ya. Pak, sebelumnya daerah ini ditetapkan sebagai zona merah atau enggak ini? Gak tahu nanti ya, terserah Pak Lurahnya kan. Kalau di sini ya waktu dulu kan belum ada itu zona merah, itu yang ke sana ke barat kan. Selain menyingkirkan lumpur, beberapa warga juga mengais barang-barang yang masih bisa diselamatkan usai diterjang material vulkanik Semeru. Nur Salim dan Sri Rama melaporkan dari Lumajang. Erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur menyisakan duka mendalam bagi para korban, umumnya para petani. Selain kehilangan rumah dan isinya, lahan pertanian juga rusak. Di antara puing dan bebatuan vulkanik yang meluluhlantakkan permukiman di Dusun Sumbersari, Desa Supit Urang, seorang lelaki masih mencari sisa-sisa harta benda. Adalah Misno, 67 tahun, salah satu korban erupsi Gunung Semeru. Meski telah diperingatkan agar tidak kembali ke rumah karena dalam kawasan zona merah, namun Misno tetap nekat. Ia masih mencari harta benda hasil jerih payahnya, yakni 7 karung padi hasil panen. Upaya penyelamatan padi memakan waktu
karena tertimbun material banjir lahar sedalam 1,5 meter. Ia juga hanya melakukannya pada saat aman sehingga tak diusir petugas yang berpatroli. Sebab wilayah permukiman itu berada dalam zona bahaya yang hanya berjarak 8 km dari puncak gunung. Pertama yang penting itu ya surat-surat ya seperti sertifikat PKB itu. Kendaraan bermotor mungkin. Iya. Berapa unit Pak sepeda motornya Pak yang diselamatkan? 2. Masih ada yang belum bisa? Iya, itu 1. Oh, masih tertimbun. Masih kejepit. Sekarang berarti proses penyelamatan apa ini Pak yang mau diambil ini Pak? Ini gabah buat Padi. makan. Berapa karung Pak? 7. Sembari membolak-balikkan puing bangunan, sesekali mata pria uzur itu menatap nanar kampungnya yang porak-poranda diterjang guguran material vulkanik dari puncak Mahameru. Kisah Misno menjadi potret dari kondisi ratusan warga lain yang juga terdampak erupsi Gunung Semeru. Di balik keindahan dan kemegahan gunung api tertinggi di Pulau Jawa tersebut, ternyata juga menyimpan ancaman bahaya yang bisa menghancurkan apa saja. Nur Salim dan Sri Rama melaporkan dari Lumajang. Di tengah suasana duka pasca erupsi Gunung Semeru, tawa anak-anak di posko pengungsian SDN 4 Supi Turang, Lumajang akhirnya kembali terdengar. Polwan Polres Lumajang bersama mahasiswa Unibra Malang menggelar trauma healing untuk memulihkan mental anak-anak yang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Suara gelak tawa anak-anak memecah kesunyian posko halaman pengungsian. Setelah puluhan anak penyintas erupsi Gunung Semeru diajak beraktivitas, mulai dari berlari, menari, dan bermain, didampingi para polwan dan relawan mahasiswa Unibra Malang. Sekitar 20 anak mengikuti kegiatan trauma healing ini. Sejak hari-hari pertama mengungsi, mereka dihantui kejenuhan dan rasa takut setelah melihat langsung bencana yang memaksa mereka menyelamatkan diri. Melalui permainan sederhana, nyanyian, dan interaksi ceria, petugas berusaha membangkitkan kembali rasa aman dan senang pada diri anak-anak. Ananda, tadi main apa aja ini? Nyanyi-nyanyi ya. Gimana, seneng? Bisa main-main sama teman-teman ya. Di sini ngungsi sama siapa? Sudah berapa hari di sini, Dek? 3 hari ya. Seneng di sini, Dek. Setelah bermain, para polwan dan relawan memberikan bingkisan berupa makanan ringan. Meski tak seberapa, hadiah kecil itu membuat anak-anak kembali ceria. Kegiatan bermain bersama yang impact-nya adalah kepada traumatic healing, dengan harapan supaya anak-anak kita melupakan mungkin permasalahan ataupun impact dari kejadian yang dirasakan langsung oleh anak-anak dan dapat kembali aktif dengan kondisi normal psikologis yang sudah tidak terganggu akibat dampak itu. Satgas Tanggap Darurat Bencana Gunung Semeru mencatat ada 1.116 jiwa yang terpaksa mengungsi di sejumlah titik pengungsian akibat erupsi Semeru. Upaya pemulihan psikis terutama untuk anak-anak menjadi prioritas agar mereka dapat kembali merasa aman di tengah bencana yang masih mengintai. Nur Salim dan Sri Rama melaporkan dari Lumajang.